Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa aza jundahu wa hazama wa ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amatana wa ahyana. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana an ittiba'il hawa. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana inda Aidil Adha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ma yunkiru faqad dalalan ba'ida wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyil Muhammadin nabiyil huda alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa ala alihi wa sahbihi wa ali sidqi wal wafa. Allahumma ja'alna mimman ittaba'ahum bi ihsani ila yaumil jazaa. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwan usikum wa nafsi bi taqwallah. Uti'ullah wa ati'u la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya yang tidak pernah bisa kita untuk menghitungnya. Begitu banyak nikmatnya, dan salah satu nikmat yang kita nikmati saat ini adalah kita bisa melaksanakan Idul Adha pada saat ini. Idul Adha mengajarkan kepada kita agar bagaimana berani berkorban dengan apa yang kita punya untuk membantu orang lain yang membutuhkan uluran tangan kita, dan diantaranya dengan ibadah kurban yang merupakan wujud dari pengorbanan kepada sesama manusia. Kita harus bisa mengambil hikmah yang mulia yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang pada saat itu kita lihat di dalam sejarah, di dalam tarikh, bagaimana ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan putra kesayangannya, putra satu-satunya yang beliau dambakan begitu lama. Dan Allah menguji keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan dan menyembelih putranya untuk membuktikan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan sebesar apa ketaatan yang dimiliki oleh Ibrahim alaihissalam. Dan pada saat ini kita diuji yang mungkin tidak seberapa dibandingkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membuktikan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sejamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Manusia adalah makhluk sosial yang mana manusia tidak akan pernah bisa hidup sendiri. Manusia memerlukan orang lain untuk berinteraksi. Manusia memerlukan orang lain untuk menunjukkan eksistensinya. Sehingga tidaklah salah apabila pada saat ini ada mempunyai kelebihan rezeki dan kita dianjurkan untuk berkorban, untuk berbagi pada sesama kita, kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita dilatih untuk melatih toleransi kita, baik itu sesama manusia maupun sesama umat Islam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Idul Adha yang dirahmati Allah, apabila kita ada berisi kemampuan, kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mampu untuk berkorban, maka janganlah kita tunda-tunda. Nunggu nanti apabila kita mempunyai kelebihan lagi. Mungkin nanti kita tidak akan mempunyai kesempatan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
karena kematian tidak akan pernah permisi di hadapan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man nafasa an mu'min kurbatan min kurbati dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yashara ala mu'siri yasharallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Rasulullah bersabda, siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitannya di akhirat kelak. Siapa yang memudahkan orang-orang yang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya urusannya di dunia dan di akhirat. Jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah, kisah keteguhan iman dari seorang Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela mengorbankan orang yang paling dicintainya adalah contoh dan teladan bagi kita semuanya. Mampukah kita mengorbankan mungkin sedikit harta yang kita cintai, sedikit harta yang kita peroleh dengan susah payah, untuk kita korbankan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti kecintaan kita dan sebagai bukti bahwasanya kita peduli kepada sesama. Sedikit pengorbanan yang diminta oleh Allah pada kita, tapi sedikit banyak sekali manusia yang berhitung-hitung pada saat mereka ingin mengeluarkan harta mereka untuk diinfakkan, disedekahkan, apalagi untuk saudara-saudara kita yang sangat memerlukan pada bantuan kita pada saat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathalil habbati ambatat sanabila min kulli sumbulatin mi'a habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Niscaya mereka seperti satu butir, satu benih yang mereka akan menumbuhkan 7 tangkai, dan 7 tangkai, setiap satu tangkainya terdapat 100 butir. Inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila orang-orang itu senantiasa menginfakkan di harta mereka di jalan Allah. Harta yang kita infakkan di jalan Allah tidaklah akan berkurang, bahkan akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Dan ini adalah janji Allah. Ini adalah sesuatu yang pasti. Janji Allah itu bukan janji kosong. Sebagai seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sepatutnya kita meyakini ini, dan otomatis kita akan selalu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah, ibadah kurban yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki makna ajaran untuk menjunjung tinggi kemanusiaan di dalam Islam. Kita perlu merenungkan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan kurban yang setia kalanya adalah Nabi Ismail alaihissalam yang akan disembelih untuk menunjukkan keimanan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah gantikan dengan seekor domba? Ternyata ada hikmah di dalam hal ini, bahwasanya pada saat kita berkurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidaklah boleh menumpahkan darah manusia dalam menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penggantian objek kurban dari manusia ke binatang mengandung makna bahwasanya manusia memiliki hak hidup yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun dan atas nama apapun tidak boleh menghilangkannya. Dan tentu ini berbanding terbalik dengan kejadian yang saat ini disuguhkan di hadapan kita di media-media sosial, di media-media streaming. Kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, mereka dibantai, mereka ditumpas, mereka ditumpahkan darahnya dengan batil. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 32,
Man qatala nafsa bighairi nafsin, siapa seorang membunuh seseorang bukan karena dia membunuh, tetapi atau berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia sudah membunuh manusia itu seluruhnya. Dan barang siapa memelihara kehidupan manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia itu seluruhnya. Maka yang jadi pertanyaan kita pada saat ini, apa yang bisa kita laksanakan? Apa yang kita bisa bantu untuk saudara-saudara kita di Palestina? Mungkin kita tidak mungkin bisa mengangkat senjata membantu perjuangan mereka. Kita tidak bisa menyumbangkan raga kita, membela mereka secara fisik untuk menumpas kaum Zionis Israel karena keterbatasan finansial kita dan keterbatasan secara fisik kita untuk menuju ke sana. Paling tidak kita sisihkan harta kita, kita donasikan apa yang kita punya untuk membantu saudara-saudara kita, meringankan beban penderitaan mereka. Hari ini kita bisa melaksanakan salat Idul Adha. Hari ini kita bisa menyembelih kurban. Setelah itu kita mungkin bisa melaksanakan makan-makan. Tapi bayangkan saudara-saudara kita, anak-anak di sana mereka kekurangan air minum, mereka kekurangan makanan. Jangankan merasakan daging yang segar, mencari rumput yang segar untuk bisa mereka makan pun susah. Layakkah kita menganggap mereka, diri kita saudara mereka, sementara kita tidak peduli dengan apa yang mereka derita pada saat ini? Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini mungkin Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita, mengetuk hati kita. Seberapa peduli kita dengan saudara-saudara kita yang sedang benar-benar membutuhkan perhatian dan bantuan kita. Mudah-mudahan dengan peringatan Idul Adha pada tahun ini, kita semakin terketuk, semakin merasa sebagai saudara seiman, dan sama-sama merasa sebagai sama-sama manusia. Kita ikut merasakan penderitaan mereka. Mudah-mudahan dengan hikmah perayaan Idul Adha pada hari ini semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita pribadi yang membawa kemaslahatan bagi sesama umat manusia, khususnya pada saudara-saudara kita di Palestina, dan senantiasa kita selalu mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin. Warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil syirqa wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyata wansur man nasaraddin wahdul man hadal muslimin wa damir a'da'ad din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'na al bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitan wal mihan wa dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia wa Palestina khassah wa sairi baldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah
Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma